mengumumkan hasil suara pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Para pemimpin partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, turut hadir. Namun pada momen itu, aksi Mayor Teddy kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ajudan Prabowo itu sigap membantu Capres 02 saat akan naik ke atas panggung. Ia juga sibuk menulis di kertas catatannya saat Prabowo memberikan pidato. Presiden kita guys, presiden kita terpilih guys. Presiden kita terpilih guys, Bapak Prabowo Subianto akan memberikan statement perdananya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Dia mengatakan hal itu usai melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke MK. Pencalonan Gibran sebagai cawapres jadi dasar utama Timnas Amin melayangkan gugatan ke MK. Jika argumen itu MK dalam persidangan, mereka berharap pemungutan suara ulang dapat diulang. Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang, ujar Arif Yusuf. Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini, Gibran, ia menambahkan. Timnas Amin melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran. Kemudian setelah pendaftaran, kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial, bansos, yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral. Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas Amin ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih. Sementara 190 pengacara disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah, dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang satu. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Maret 2024. Anies pun menyebut tim hukumnya telah menyiapkan bukti-bukti dan berkas soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir melalui Facebook Kompas.com, dirinya menegaskan proses dan hasil sama-sama perlu.
Menurutnya, banyak problem mulai dari aspek kebijakan hingga aturan dalam pemilu 2024. Sorakan Anies, Presiden pun turut menggema pada momen itu. Ia lantas mengungkapkan alasannya belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Menurut Anies, proses penyelenggaraan Pilpres bukan soal ucapan, namun terletak pada substansi pemilu. Tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Anies Baswedan memberikan reaksi terkait kemenangan Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Anies Baswedan singgung hasil kecurangan dan bakal kumpulkan bukti. Diketahui, Prabowo dan Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan cawapres terpilih 2024. Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur, adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua. Anies mengatakan proses pemilihan itu penting, diantaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Menurut Anies, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka, dikatakan dia, menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Anies mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum Amin untuk ajukan gugatan kecurangan Pilpres ke MK. Di sisi lain, Partai Nasdem telah menerima kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nasdem yang mengusung pasangan Anies Muhaimin tampaknya menerima kekalahan dalam pertarungan pemilu 2024. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang langsung dihadiri Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024, petang. Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, terang-terangan memilih Ahmad Sahroni ketimbang Anies Baswedan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Setelahnya diketahui, Paloh sudah berbeda jalan dengan Anies dalam hal kongsi Pilpres 2024. Sebagai orang nomor satu di Nasdem, Paloh memilih menerima hasil Pilpres dan memberi selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Padahal, Nasdem bersama PKS dan PKB merupakan pengusung Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Sementara, Anies Muhaimin memilih untuk menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi, MK.
Pertanyaan soal Nasdem memilih Anies atau Sahroni untuk Pilkada Jakarta disampaikan awak media pada konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat usai pengumuman KPU, Rabu, 20 Maret 2024. Paloh yang didampingi Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, yang menjadi pembicara utama, tanpa ragu menjawab. Kalau malam ini Sahroni, kata Paloh sambil tersenyum lebar. Sahroni yang berada di sampingnya pun ikut tertawa. Ketua Nasdem Surya Paloh lebih memilih Ahmad Sahroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Padahal sebelumnya Nasdem sempat menyodorkan nama Anies Baswedan dalam kontestasi tersebut. Lantas inilah alasan Surya Paloh lebih memilih Ahmad Sahroni dibanding Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, alasan itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang mengatakan maju tidaknya Ahmad Sahroni di Pilkada DKI Jakarta 2024 tergantung dirinya sendiri. Nasdem sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan PKS dan PKB terkait calon yang akan diajukan. Selain Ahmad Sahroni, Willy juga menyebut nama Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, yakni Wibi Andrino. Sementara diketahui sebelumnya Surya Paloh lebih mendukung Ahmad Sahroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu dikatakan Surya Paloh dalam konferensi persnya menyikapi hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret petang. Awak media sempat bertanya soal pilihan Nasdem dengan menyodorkan nama Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni. Namun rupanya Surya Paloh lebih memilih Sahroni sembari tersenyum ke awak media. Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto akan mendatangi Nasdem Tower atau markas DPP Partai Nasdem, Jumat, 22 Maret 2024, siang ini. Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Benar Pak PS, Prabowo Subianto, mau datang bersilaturahmi ke Pak SP, Surya Paloh, kata Hermawi saat dimintai tanggapannya oleh tribunnews.com, Jumat. Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo akan datang ke Nasdem Tower sekitar pukul 13.30 WIB siang ini. Kendati begitu, Hermawi tidak menjelaskan secara detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut nantinya. Sebelumnya Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai memenangi pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat menggelar konferensi pers pernyataan sikap atas hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024. Selain itu dalam poin pernyataan sikap lainnya, Surya juga menyampaikan ucapan selamat terhadap seluruh partai politik peserta pemilu serta ketiga paslon yang telah berkontestasi di Pilpres 2024. Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah resmi menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal itu didasari oleh hasil rekapitulasi perolehan suara pada 128 wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, dan 38 provinsi yang dilakukan KPU sejak Rabu, 28 Februari 2024, hingga hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Prabowo, Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Terakhir, pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara. Dari total 38 provinsi, Prabowo, Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Anies, Muhaimin unggul di 2 provinsi. Sementara, Ganjar, Mahfud tak unggul di provinsi manapun. Calon Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan pidato kemenangan seusai Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil suara pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Para pemimpin partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, turut hadir. Namun pada momen itu,
Aksi Mayor Teddy kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ajudan Prabowo itu sigap membantu Capres 02 saat akan naik ke atas panggung. Ia juga sibuk menulis di kertas catatannya saat Prabowo memberikan pidato. Presiden kita guys, presiden kita terpilih guys. Presiden kita terpilih guys, Bapak Prabowo Subianto akan memberikan statement perdananya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Dia mengatakan hal itu usai melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke MK. Pencalonan Gibran sebagai cawapres jadi dasar utama Timnas Amin melayangkan gugatan ke MK. Jika argumen itu MK dalam persidangan, mereka berharap pemungutan suara ulang dapat diulang. Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang, ujar Arif Yusuf. Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini, Gibran, ia menambahkan. Timnas Amin melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran. Kemudian setelah pendaftaran, kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial, bansos, yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral. Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas Amin ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih. Sementara 190 pengacara disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah, dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan bukan di situ. Tapi itu pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Maret 2024. Anies pun menyebut tim hukumnya telah menyiapkan bukti-bukti dan berkas soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir melalui Facebook Kompas.com, dirinya menegaskan proses dan hasil sama-sama perlu. Menurutnya, banyak problem mulai dari aspek kebijakan hingga aturan dalam pemilu 2024.
Sorakan Anies, Presiden pun turut menggema pada momen itu. Ia lantas mengungkapkan alasannya belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Menurut Anies, proses penyelenggaraan Pilpres bukan soal ucapan, namun terletak pada substansi pemilu. Tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Anies Baswedan memberikan reaksi terkait kemenangan Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Anies Baswedan singgung hasil kecurangan dan bakal kumpulkan bukti. Diketahui, Prabowo dan Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan cawapres terpilih 2024. Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur, adil, dan bersih akan dilegitimasi oleh semua. Anies mengatakan proses pemilihan itu penting, diantaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Menurut Anies, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka, dikatakan dia, menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Anies mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum Amin untuk ajukan gugatan kecurangan Pilpres ke MK. Di sisi lain, Partai Nasdem telah menerima kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nasdem yang mengusung pasangan Anies Muhaimin tampaknya menerima kekalahan dalam pertarungan pemilu 2024. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang langsung dihadiri Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024, petang. Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, terang-terangan memilih Ahmad Sahroni ketimbang Anies Baswedan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Setelahnya diketahui, Paloh sudah berbeda jalan dengan Anies dalam hal kongsi Pilpres 2024. Sebagai orang nomor satu di Nasdem, Paloh memilih menerima hasil Pilpres dan memberi selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Padahal, Nasdem bersama PKS dan PKB merupakan pengusung Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Sementara, Anies Muhaimin memilih untuk menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pertanyaan soal Nasdem memilih Anies atau Sahroni untuk Pilkada Jakarta disampaikan awak media pada konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat usai pengumuman KPU, Rabu,
20 Maret 2024. Paloh yang didampingi Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni yang menjadi pembicara utama, tanpa ragu menjawab. "Kalau malam ini Sahroni," kata Paloh sambil tersenyum lebar. Sahroni yang berada di sampingnya pun ikut tertawa. Ketua Nasdem Surya Paloh lebih memilih Ahmad Sahroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Padahal sebelumnya Nasdem sempat menyodorkan nama Anies Baswedan dalam kontestasi tersebut. Lantas inilah alasan Surya Paloh lebih memilih Ahmad Sahroni dibanding Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, alasan itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang mengatakan maju tidaknya Ahmad Sahroni di Pilkada DKI Jakarta 2024 tergantung dirinya sendiri. Nasdem sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan PKS dan PKB terkait calon yang akan diajukan. Selain Ahmad Sahroni, Willy juga menyebut nama Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, yakni Wibi Andrino. Sementara diketahui sebelumnya Surya Paloh lebih mendukung Ahmad Sahroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu dikatakan Surya Paloh dalam konferensi persnya menyikapi hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret petang. Awak media sempat bertanya soal pilihan Nasdem dengan menyodorkan nama Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni. Namun rupanya Surya Paloh lebih memilih Sahroni sembari tersenyum ke awak media. Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto akan mendatangi Nasdem Tower atau markas DPP Partai Nasdem, Jumat, 22 Maret 2024, siang ini. Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. "Benar Pak PS, Prabowo Subianto, mau datang bersilaturahmi ke Pak SP, Surya Paloh," kata Hermawi saat dimintai tanggapannya oleh tribunnews.com, Jumat. Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo akan datang ke Nasdem Tower sekitar pukul 13.30 WIB siang ini. Kendati begitu, Hermawi tidak menjelaskan secara detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut nantinya. Sebelumnya Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai memenangi pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat menggelar konferensi pers pernyataan sikap atas hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024. Selain itu dalam poin pernyataan sikap lainnya, Surya juga menyampaikan ucapan selamat terhadap seluruh partai politik peserta pemilu serta ketiga paslon yang telah berkontestasi di Pilpres 2024. Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah resmi menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal itu didasari oleh hasil rekapitulasi perolehan suara pada 128 wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, dan 38 provinsi yang dilakukan KPU sejak Rabu, 28 Februari 2024, hingga hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Prabowo, Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Terakhir, pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara. Dari total 38 provinsi, Prabowo, Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Anies, Muhaimin unggul di 2 provinsi. Sementara, Ganjar, Mahfud tak unggul di provinsi manapun. Calon Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan pidato kemenangan seusai Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil suara pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Para pemimpin partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, turut hadir. Namun pada momen itu, aksi Mayor Teddy kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ajudan Prabowo itu sigap membantu Capres 02 saat akan naik ke atas panggung.
Ia juga sibuk menulis di kertas catatannya saat Prabowo memberikan pidato. Presiden kita guys, presiden kita terpilih guys. Presiden kita terpilih guys, Bapak Prabowo Subianto akan memberikan statement perdananya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Dia mengatakan hal itu usai melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke MK. Pencalonan Gibran sebagai cawapres jadi dasar utama Timnas Amin melayangkan gugatan ke MK. Jika argumen itu MK dalam persidangan, mereka berharap pemungutan suara ulang dapat diulang. Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang, ujar Arif Yusuf. Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini, Gibran, ia menambahkan. Timnas Amin melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran. Kemudian setelah pendaftaran, kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial, bansos, yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral. Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas Amin ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih. Sementara 190 pengacara disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah, dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki. Dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Maret 2024. Anies pun menyebut tim hukumnya telah menyiapkan bukti-bukti dan berkas soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir melalui Facebook Kompas.com, dirinya menegaskan proses dan hasil sama-sama perlu. Menurutnya, banyak problem mulai dari aspek kebijakan hingga aturan dalam pemilu 2024. Sorakan Anies, Presiden pun turut menggema pada momen itu. Ia lantas mengungkapkan alasannya belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.
Menurut Anies, proses penyelenggaraan Pilpres bukan soal ucapan, namun terletak pada substansi pemilu. Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan, dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi maaf saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan bukan di situ, tapi itu pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Anies Baswedan memberikan reaksi terkait kemenangan Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Anies Baswedan singgung hasil kecurangan dan bakal kumpulkan bukti. Diketahui, Prabowo dan Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan cawapres terpilih 2024. Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur, adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua. Anies mengatakan proses pemilihan itu penting, diantaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Menurut Anies, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka, dikatakan dia, menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Anies mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum Amin untuk ajukan gugatan kecurangan Pilpres ke MK. Di sisi lain, Partai Nasdem telah menerima kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nasdem yang mengusung pasangan Anies Muhaimin tampaknya menerima kekalahan dalam pertarungan pemilu 2024. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang langsung dihadiri Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024, petang. Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, terang-terangan memilih Ahmad Sahroni ketimbang Anies Baswedan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Setelahnya diketahui, Paloh sudah berbeda jalan dengan Anies dalam hal kongsi Pilpres 2024. Sebagai orang nomor satu di Nasdem, Paloh memilih menerima hasil Pilpres dan memberi selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Padahal, Nasdem bersama PKS dan PKB merupakan pengusung Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Sementara, Anies Muhaimin memilih untuk menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pertanyaan soal Nasdem memilih Anies atau Sahroni untuk Pilkada Jakarta disampaikan awak media pada konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat usai pengumuman KPU, Rabu, 20 Maret 2024. Paloh yang didampingi Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, yang menjadi pembicara utama,
tanpa ragu menjawab. Kalau malam ini Sahroni, kata Paloh sambil tersenyum lebar. Sahroni yang berada di sampingnya pun ikut tertawa. Ketua Nasdem Surya Paloh lebih memilih Ahmad Saroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Padahal sebelumnya Nasdem sempat menyodorkan nama Anies Baswedan dalam kontestasi tersebut. Lantas inilah alasan Surya Paloh lebih memilih Ahmad Saroni dibanding Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, alasan itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang mengatakan maju tidaknya Ahmad Saroni di Pilkada DKI Jakarta 2024 tergantung dirinya sendiri. Nasdem sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan PKS dan PKB terkait calon yang akan diajukan. Selain Ahmad Saroni, Willy juga menyebut nama Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, yakni Wibi Andrino. Sementara diketahui sebelumnya Surya Paloh lebih mendukung Ahmad Saroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu dikatakan Surya Paloh dalam konferensi persnya menyikapi hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret petang. Awak media sempat bertanya soal pilihan Nasdem dengan menyodorkan nama Anies Baswedan dan Ahmad Saroni. Namun rupanya Surya Paloh lebih memilih Saroni sembari tersenyum ke awak media. Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto akan mendatangi Nasdem Tower atau markas DPP Partai Nasdem, Jumat, 22 Maret 2024, siang ini. Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Benar Pak PS, Prabowo Subianto, mau datang bersilaturahmi ke Pak SP, Surya Paloh, kata Hermawi saat dimintai tanggapannya oleh tribunnews.com, Jumat. Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo akan datang ke Nasdem Tower sekitar pukul 13.30 WIB siang ini. Kendati begitu, Hermawi tidak menjelaskan secara detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut nantinya. Sebelumnya Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai memenangi pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat menggelar konferensi pers pernyataan sikap atas hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024. Selain itu dalam poin pernyataan sikap lainnya, Surya juga menyampaikan ucapan selamat terhadap seluruh partai politik peserta pemilu serta ketiga paslon yang telah berkontestasi di Pilpres 2024. Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah resmi menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal itu didasari oleh hasil rekapitulasi perolehan suara pada 128 wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, dan 38 provinsi yang dilakukan KPU sejak Rabu, 28 Februari 2024, hingga hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Prabowo, Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Terakhir, pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD hanya mampu mengoleksi 27.040.878 suara. Dari total 38 provinsi, Prabowo, Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Anies, Muhaimin unggul di 2 provinsi. Sementara, Ganjar, Mahfud tak unggul di provinsi manapun. Calon Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan pidato kemenangan seusai Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil suara pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Para pemimpin partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, turut hadir. Namun pada momen itu, aksi Mayor Teddy kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ajudan Prabowo itu sigap membantu Capres 02 saat akan naik ke atas panggung. Ia juga sibuk menulis di kertas catatannya saat Prabowo memberikan pidato.
kita guys. Presiden kita terpilih guys. Presiden kita terpilih guys, Bapak Prabowo Subianto akan memberikan statement perdananya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Dia mengatakan hal itu usai melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke MK. Pencalonan Gibran sebagai cawapres jadi dasar utama Timnas Amin melayangkan gugatan ke MK. Jika argumen itu MK dalam persidangan, mereka berharap pemungutan suara ulang dapat diulang. Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang, ujar Arif Yusuf. Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini, Gibran, ia menambahkan. Timnas Amin melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran. Kemudian setelah pendaftaran, kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial, bansos, yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral. Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas Amin ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih. Sementara 190 pengacara disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan begitu. Tapi itu pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Maret 2024. Anies pun menyebut tim hukumnya telah menyiapkan bukti-bukti dan berkas soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir melalui Facebook Kompas.com, dirinya menegaskan proses dan hasil sama-sama perlu. Menurutnya, banyak problem mulai dari aspek kebijakan hingga aturan dalam pemilu 2024. Sorakan Anies, Presiden pun turut menggema pada momen itu. Ia lantas mengungkapkan alasannya belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Menurut Anies, proses penyelenggaraan Pilpres bukan soal ucapan, namun terletak pada substansi pemilu. Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih,
aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi maaf saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan bukan di situ, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Anies Baswedan memberikan reaksi terkait kemenangan Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Anies Baswedan singgung hasil kecurangan dan bakal kumpulkan bukti. Diketahui, Prabowo dan Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan cawapres terpilih 2024. Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir, yang mana proses yang jujur, adil dan bersih akan dilegitimasi oleh semua. Anies mengatakan proses pemilihan itu penting, diantaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Menurut Anies, tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka, dikatakan dia, menjaga integritas proses pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Anies mengajak semua untuk terus melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum Amin untuk ajukan gugatan kecurangan Pilpres ke MK. Di sisi lain, Partai Nasdem telah menerima kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Nasdem yang mengusung pasangan Anies Muhaimin tampaknya menerima kekalahan dalam pertarungan pemilu 2024. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang langsung dihadiri Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024, petang. Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, terang-terangan memilih Ahmad Sahroni ketimbang Anies Baswedan untuk maju Pilkada DKI Jakarta 2024. Setelahnya diketahui, Paloh sudah berbeda jalan dengan Anies dalam hal kongsi Pilpres 2024. Sebagai orang nomor satu di Nasdem, Paloh memilih menerima hasil Pilpres dan memberi selamat kepada pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Padahal, Nasdem bersama PKS dan PKB merupakan pengusung Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Sementara, Anies Muhaimin memilih untuk menggugat hasil rekapitulasi KPU ke Mahkamah Konstitusi, MK. Pertanyaan soal Nasdem memilih Anies atau Sahroni untuk Pilkada Jakarta disampaikan awak media pada konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat usai pengumuman KPU, Rabu, 20 Maret 2024. Paloh yang didampingi Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, yang menjadi pembicara utama, tanpa ragu menjawab. Kalau malam ini Sahroni, kata Paloh sambil tersenyum lebar. Sahroni yang berada di sampingnya pun ikut tertawa. Ketua Nasdem Surya Paloh lebih memilih Ahmad Sahroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Padahal sebelumnya Nasdem sempat menyodorkan nama Anies Baswedan dalam kontestasi tersebut. Lantas inilah alasan Surya Paloh lebih memilih Ahmad Sahroni dibanding Anies Baswedan.
Dikutip dari Kompas.com, alasan itu disampaikan oleh Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang mengatakan maju tidaknya Ahmad Saroni di Pilkada DKI Jakarta 2024 tergantung dirinya sendiri. Nasdem sendiri mengaku telah berkomunikasi dengan PKS dan PKB terkait calon yang akan diajukan. Selain Ahmad Saroni, Willy juga menyebut nama Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta yakni Wibi Andrino. Sementara diketahui sebelumnya Surya Paloh lebih mendukung Ahmad Saroni untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu dikatakan Surya Paloh dalam konferensi persnya menyikapi hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret petang. Awak media sempat bertanya soal pilihan Nasdem dengan menyodorkan nama Anies Baswedan dan Ahmad Saroni. Namun rupanya Surya Paloh lebih memilih Saroni sembari tersenyum ke awak media. Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto akan mendatangi Nasdem Tower atau markas DPP Partai Nasdem, Jumat, 22 Maret 2024, siang ini. Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Benar Pak PS, Prabowo Subianto, mau datang bersilaturahmi ke Pak SP, Surya Paloh, kata Hermawi saat dimintai tanggapannya oleh tribunnews.com, Jumat. Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo akan datang ke Nasdem Tower sekitar pukul 13.30 WIB siang ini. Kendati begitu, Hermawi tidak menjelaskan secara detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut nantinya. Sebelumnya Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai memenangi pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat menggelar konferensi pers pernyataan sikap atas hasil pemilu 2024 di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Maret 2024. Selain itu dalam poin pernyataan sikap lainnya, Surya juga menyampaikan ucapan selamat terhadap seluruh partai politik peserta pemilu serta ketiga paslon yang telah berkontestasi di Pilpres 2024. Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah resmi menetapkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal itu didasari oleh hasil rekapitulasi perolehan suara pada 128 wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, dan 38 provinsi yang dilakukan KPU sejak Rabu, 28 Februari 2024, hingga hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Prabowo, Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Terakhir, pasangan nomor urut 03, Calon Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan pidato kemenangan seusai Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan hasil suara pemilu 2024 pada Rabu, 20 Maret 2024. Para pemimpin partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, turut hadir. Namun pada momen itu, aksi Mayor Teddy kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ajudan Prabowo itu sigap membantu Capres 02 saat akan naik ke atas panggung. Ia juga sibuk menulis di kertas catatannya saat Prabowo memberikan pidato. Presiden kita guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, berharap Pilpres 2024 diulang tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Dia mengatakan hal itu usai melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke MK. Pencalonan Gibran sebagai cawapres jadi dasar utama Timnas Amin melayangkan gugatan ke MK. Jika argumen itu MK dalam persidangan, mereka berharap pemungutan suara ulang dapat diulang. Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang, ujar Arif Yusuf. Tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini, Gibran, ia menambahkan. Timnas Amin melihat proses pemilu tidak berjalan jujur dan adil sejak pencalonan Gibran. Kemudian setelah pendaftaran, kian bergulir dugaan kecurangan mulai dari pemberian bantuan sosial, bansos, yang masif hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral. Dugaan kecurangan ini dituangkan oleh Timnas Amin ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih. Sementara 190 pengacara disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nantinya. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami